Terserah. Mari kita lanjutkan lagi membahas buku Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia ini. Kita lanjutkan tulisan daripada Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Gitu. Dan kali ini kita akan menyorot menyikapi perbedaan agama. Persoalan yang sering muncul adalah bagaimana kita menghadapi dan memperlakukan pluralitas agama yang merupakan keniscayaan sejarah. Jadi senang atau nggak senang itu suatu keniscayaan. Jadi Anda harus harus lihat itu, terima itu. Jadi nggak bisa, aduh saya nggak senang, lalu jangan begini. Bisa satu aja seragam, nggak bisa. Itu sejarah, kenyataan sejarah. Ada sebuah pandangan agama itu bagaikan arus sungai, sungai besar yang pada mulanya datang dari mata air yang satu dengan aliran yang kecil, dengan pengikut penganut yang juga kecil. Seiring dengan perjalanan waktu dan bertambahnya penduduk bumi, agama tetap bertahan hidup dan terpecah dalam berbagai sungai. Semua itu diyakini dengan sebagai sebuah anugerah, ya. Tuhan sebagai pedoman hidup manusia agar tidak tersesat dalam belantara kehidupan. Ada tiga ajaran dasar agama adalah beriman pada Tuhan, mempercayai kehidupan abadi, dan di balik kematian, dan mempercayai adanya imbalan baik yang baik, yang buruk maupun sebagai konsekuensi dari perbuatan hidup seseorang. Ajaran dan misi agama ini selalu diingatkan kembali oleh Rasul Tuhan dalam bahasa yang dipahami oleh umatnya. Ya. Nah, makanya dalam buku ini kita kasih subjudul Ratusan Sungai Bergabung Menjadi Samudra. Jadi agama-agama itu pada akhirnya ya, tidak bisa berbeda dengan sungai yang datang dari bermacam macam arah, tapi bersatu di dalam samudera. Ya. Jumlah nabi sebagai pembawa berita Tuhan menurut sebuah hadis tidak kurang dari 120.000 orang. Sedang yang populer disebut dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. Pesan dasarnya sama, tetapi bahasanya berbeda-beda. Menghadapi pluralitas agama itu muncul tiga model eksklusivisme, inklusivisme, dan paralelisme. Ya. Eksklusivisme adalah satu pandangan bahwa ajaran agama yang benar hanya satu, ya, sedang yang lain salah dan sesat. Jalan keselamatan tidak ditemukan pada agama lain. Sikap eksklusif ini mudah ditemukan pada pemeluk agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Masing-masing pemeluknya memandang agama di luarnya sesat. Pemeluk agama lain disebut kafir atau infidel. Bagi kelompok ini sulit diajak berdialog. Kalaupun berdialog, ujungnya adalah berusaha mencari kelemahan dan menjatuhkan yang lain dan tidak jarang disertai sikap emosional karena membahas agama memang sulit untuk tidak melibatkan emosi dan keyakinan. Mereka mendasarkan argumennya pada kitab suci yang didekati secara tekstual. Ya. Nah, yang kedua, pendekatan inklusivisme. Dari segi bahasa, inklusif berarti kesediaan untuk merangkul dan menghargai yang lain.
To include, bukan to exclude. Jadi paham inklusivisme terkadang sikap dan keinginan untuk mencari titik persamaan dan kebaikan pada agama lain. Bukannya perbedaan. Dan sikap ini maka seseorang tidak segan-segan bergaul dan berdialog dengan pemeluk agama lain untuk memperkaya wawasan beragama. Tanpa rasa takut terserabut keyakinan dasarnya aja, keyakinan dasarnya. Jadi sikap inklusif tidak berarti mengorbankan keyakinan dasarnya, melainkan mencari aspek-aspek yang sama dan kelebihan praksis agama lain yang memang pantas dihargai. Pada aspek etika sosial, kemanusiaan tidak sulit mencari kesamaan dan saling belajar dari pengalaman umat agama lain. Gagasan dan praktek ini telah mendorong munculnya berbagai institusi yang menggeluti dialog dan kerjasama antara umat beragama untuk agenda kemanusiaan, baik pada level nasional, regional, maupun global. Nah, yang ketiga disebut paralelisme, sebuah pandangan bahwa pada dasarnya semua agama sama, meskipun masing-masing memiliki perbedaan tradisi karena pengaruh budaya dan faktor historisnya. Semua agama datang dari sumber yang sama, yaitu Tuhan, yang memberikan kabar ketuhanan dan membimbing jalan keselamatan. Masing-masing agama itu memiliki konstruksi teologis dan aturan ritual yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Ibarat ribuan sungai yang semuanya mengarah ke lautan. Setiap jiwa bagaikan setetes air yang ingin kembali menyatu ke lautan. Hanya saja untuk sampai ke sana masing-masing berbeda proses. Setetes air bisa di dalam gelas dan setetes air di sungai. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, ingin melebur ke lautan. Demikianlah maka teoritis tidak sulit membuat kategori tiga sikap pada beragama di atas dalam menyikapi pemeluk agama lain. Saat ini penduduk bumi semakin banyak, mendekati 8 miliar, lalu lantas informasi keagamaan dan perjumpaan antar umat beragama yang juga semakin intens. Mungkin sekali sikap ketiga variansi ini juga semakin membesar jumlah pemeluknya. Bagi umat Islam, dulu Barat dipersepsikan secara ideologis anti-Islam dan mengancam agama Islam. Tapi hari ini hampir semua universitas papan atas di Barat memiliki pusat studi keislaman. Di Eropa, pemeluk agama Islam bertambah dari tahun ke tahun. Begitupun agama Kristen yang bermula hanya tumbuh di Barat, sekarang menyebar ke Timur. Ya. Jadi, kehidupan beragama pada tingkat global pun semakin plural. Situasi ini tentu saja sangat berbeda dari kondisi sosial saat agama-agama itu lahir pada ratusan tahun yang lalu, di saat penduduk bumi masih sedikit ya. Kita akhirin di sini dulu ya. Jadi hal itu ya memang saya melihat ada satu titik temu daripada pandangan ini bahwa di Tiongkok itu ada suatu cara pandang yang all in one, artinya dipadatkan bukan dalam bentuk apa kepercayaan sesuatu yang di luar dari dirinya, tapi sesuatu yang ada dalam dirinya, yaitu setiap hari melangkah meskipun perjalanan masih ribuan li dan kita tidak tahu di tengah jalan kita bisa habis karena berbagai alasan dan bisa masuk surga yang bagi yang percaya dan bisa masuk neraka juga bagi yang apa
yang percaya juga, atau bisa masuk ke nirwana, di mana kebebas apa orang menjadi manusia yang tidak lagi terpengaruh, terusik dengan susah dan senang, gitu, sedih gembira, ya. Dan yang keempat adalah ya kalau kita santai-santai aja dah, menjadi seperti lalat, kacwa, atau nyamuk, gitu. Ya hidup dikeprak, mati ya sudah begitu aja. Ya. Nah inilah yang menarik dari buku apa dialog apa Bhinneka Tunggal Ika, eh, untuk dunia itu. Di kita ini ada di Nusantara ini ada satu cara pandang yang menarik juga, yang disebut memayu hayuning bawono. Cantiknya manusia tergantung pada cantiknya dunia, dan cantiknya dunia tergantung pada cantiknya seluruh alam semesta. Dan kalau pandangan kita sudah searah ke sini, maka kehadiran kita di alam semesta ini ya harus menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan menjadi part of the problem, gitu. Ya, kita akhirin dulu pertemuan kali ini, dan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya yang menurut saya ini semakin penting ini, ya, tema-tema yang begini nih, dan bagaimana nanti dikaitkan dengan apa usaha-usaha di apa Universitas Pancasila yang mendirikan rumah ibadat untuk apa agama yang resmi ada di Indonesia, ya, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konfusius, ya. Oke, kita akhirin dulu. Sampai jumpa lagi.